Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Guru. Saya Yulianti, calon guru penggerak Angkatan 9, Unit Kerja SMA Negeri 1 Cikesal, Serang, Banten. Video ini adalah koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Selamat menyaksikan. Dan di sini ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan keterampilan sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari sosial dan emosional? Yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Pertanyaan pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan keterampilan sikap sebagai pimpinan pembelajaran setelah mempelajari sosial dan emosional? Dan perubahan pengetahuannya yaitu pentingnya pembelajaran sosial emosional untuk menciptakan pembelajaran yang aman dan nyaman agar seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis secara optimal. Perubahan keterampilannya yaitu berupa mengembangkan dan meningkatkan 5 kompetensi sosial emosional yang telah dipelajari. Dan sikap sebagai pemimpin pembelajaran, saya mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional di kelas dan di sekolah berupa pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan pembelajaran sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Pertanyaan kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Dan kaitan pembelajaran sosial emosional dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu melalui pembelajaran sosial emosional, guru dapat menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah sehingga terciptanya kondisi nyaman, sehat, dan bahagia bagi murid. Dan hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun kodrat anak agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya sehingga murid menemukan kemerdekaan dalam proses belajarnya. Kaitannya dengan nilai dan peran guru penggerak yaitu dengan nilai dan peran guru penggerak, nilai dan peran yang dimiliki guru dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional dapat membangun kepercayaan diri, membangun rasa aman dan nyaman pada murid sehingga tercipta lingkungan sekolah sebagai ekosistem belajar yang sehat. Pembelajaran sosial emosional dapat dijadikan barometer bagi nilai dan peran guru penggerak dalam mengelola emosi, pikiran, dan perilaku sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kaitannya dengan visi guru penggerak yaitu pembelajaran sosial emosional dapat menjadi strategi untuk sekolah dalam upaya mewujudkan cita-cita dan harapan sekolah. Penerapan pembelajaran sosial emosional dapat membentuk karakter murid yang unggul dalam berbagai aspek kehidupan serta memiliki akhlak mulia yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kaitannya dengan budaya positif,
melalui pembelajaran sosial emosional yang dilaksanakan secara rutin dan terus-menerus akan menciptakan iklim sosial emosional yang positif, sehingga akan terbentuk lingkungan pembelajaran yang menjadi kebiasaan atau budaya positif. Di sekolah, guru dan murid dapat memahami emosi yang dirasakan, sehingga dapat mengontrol diri dan dapat menerapkan budaya positif dengan kesadaran sendiri atau yang disebut self-awareness. Dan kaitannya dengan memenuhi kebutuhan belajar murid atau pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang berpusat pada kebutuhan murid. Dengan demikian, pembelajaran sosial emosional menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan guru dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, karena kompetensi sosial emosional murid merupakan kebutuhan penting yang harus dikelola oleh guru agar dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan seluruh modul saling berkaitan demi mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial emosional akan terbentuk dengan sendirinya secara alamiah seiring waktu yang berjalan dan tidak terintegrasi dengan pembelajaran lain, yaitu berdiri sendiri. Dan ternyata kemampuan sosial emosional dapat dikelola dengan baik untuk menumbuhkan kesadaran penuh pada murid dan guru. Dan ternyata banyak cara dapat diterapkan untuk pembelajaran sosial emosional, diantaranya yaitu pengajaran kompetensi sosial emosional secara spesifik dan eksplisit, integrasi dalam pembelajaran, praktik mengajar dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas, budaya kebijakan sekolah serta penguatan kompetensi sosial dan emosional murid, guru dan tenaga kependidikan serta warga sekolah lainnya. Murid yang berkembang secara sosial dan emosional, pada saat yang sama mereka pun berkembang secara akademik. Mengabaikan perkembangan keterampilan sosial dan emosional akan membawa efek buruk secara akademik, dan pembelajaran sosial emosional harus diimplementasikan secara sengaja. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal yang mendasar dan penting yang saya pelajari adalah: yang pertama, kompetensi sosial dan meliputi kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua, membangun lingkungan belajar yang berpusat pada murid, meliputi perencanaan dan pelaksanaan proses belajar, refleksi dan perbaikan kualitas proses belajar, serta partisipasi aktif orang tua. Dan yang ketiga, adanya komunikasi, konsistensi, dan kontrol dari semua ekosistem pendidikan. Perubahan yang akan saya terapkan bagi murid-murid saya yaitu: 1. Mengajarkan 5 keterampilan sosial emosional secara spesifik dan eksplisit.
Yang kedua, mengintegrasikan 5 keterampilan sosial emosional dalam praktik mengajar, interaksi guru dan murid, serta kurikulum akademik. Yang ketiga, menciptakan iklim kelas, budaya, dan kebajikan sekolah. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah bagi rekan sejawat yaitu 1. Menjadi teladan, 2. Menerapkan kompetensi sosial emosional dalam peran tugas, dan yang ketiga menciptakan budaya, mengapresiasi, menunjukkan kepedulian. Demikian video koneksi antar materi Modul 2.2 Pembelajaran Sosial dan Emosional. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.